Selamat pagi, siang, sore, malam, karena kan nggak tahu yang nonton jam berapa ya. Halo teman-teman. Selamat datang di Ruang Atas. Kali ini kita kedatangan romonya import. Kemarin baru keluar dari bea cukai. Gak bercanda. Kena bea cukai. Gak perlu kalau ini. Soalnya bukan barang tekstil kan, jadi gak perlu. Oke, ada Romo Angga di sini. Selamat datang teman-teman. Jadi Romo Angga ini adalah seorang Yesuit. SJ belakangnya, ada gelarnya SJ. Terima kasih Romo udah datang Thank you. ke Ruang Atas. Kegiatannya sekarang apa Romo? Kegiatannya saya sekarang masuk tahun ketiga studi doktoral saya. Waduh, ngambil apa dok? Ngambil apa? Doktoral terus dokter ya? Ambil apa? Studi doktoral ilmu politik. Waduh. Begitulah. Jadi ngikutin perkembangan politik sekarang dong? Ya mengikuti mau tidak mau tugas. Tapi kita nggak usah bahas politik lah ya, serem ya tadi. Baru episode ketiga udah dibentar. Tapi itu memang dari S1-nya memang dari ngambil politik? S1 saya sebelum saya jadi Yesuit ya. Iya. Itu memang S1 saya ilmu politik Hukum. dulu. Hukum atau politik? Langsung politik? Politik dulu. Nah terus masuk Yesuitnya kapan? Masuk Yesuitnya selesai S1. Jadi udah sempat kerja dulu dong? Ya sedikit. Kerja dikit gitu, dikit. Nah dulu nih. Icip-icip kerja. Nah dulu nih, kalau misalnya udah kuliah di London, nggak mungkin di sini kerja cuma dicip-icip dong. Nggak mungkin dong. Icip-icip dunia kerja. Gitu. Icip-icip dunia Tapi kerja. sempat kerja di sempet. law firm atau apa? Enggak di law firm. Saya bukan orang hukum. Kan politik. Bukan politik ya? Saya dulu sempat kerja di international organization gitulah yang ada hubungannya sama PBB sama UN. Gitu. Jadi dulu itu cita-citanya bukan jadi pastor. Bukan. Dulu cita-citanya apa? Cita-citanya apa ya? Jadi diplomat gitu. Oh wow. Cita-citanya jadi diplomat. Ya itu, saya dulu kuliah politik, HI gitulah ya, di Melbourne Uni di Australia. Lalu Dan berbeloknya ke Yesuit itu mulai kapan? berbeloknya itu ketika kuliah. Ketika kuliah? Pelan-pelan dibelokin, digiring sama Tuhan gitu kan. Digiring sama Tuhan? Digiring. Eh, Saya boleh ngomong Tuhan lah ya, udah terbukti belasan tahun saya jadi Yesuit. Kayaknya udah yakin lah ya, Udah ini dari yakin ya? Tuhan gitu kan. Nah, Itu. pertanyaannya Mo, gimana Romo bisa yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan? Gimana saya bisa yakin? Karena sudah teruji oleh waktu. Apa tuh mau teruji oleh waktu tuh maksudnya gimana? Artinya, saya ingat persis saya bisa menunjuk momennya kapan saya mulai punya keinginan. Kapan tuh? November 2004. Oh wow. Momen apa itu Mo? Ya ada pikiran aja lewat, kayaknya jadi Yesuit menarik ya. Tapi Romo sebelum itu udah punya pacar belum sih? Dia Ya begitulah. enggak kan kalau secara fisik kan Bos oke. Franciscus aja dulu punya pacar. Itulah ya. Boleh. Kalau dulu punya pacar belum jadi Yesuit kan boleh. Ya pernah dalam proses pencarian kan. Proses saya kan Iya. mahasiswa mencari gitu. Iya dan wajar kan. Proses Iya. mahasiswa mencari, tapi ya keinginan jadi Yesuit itu nggak hilang-hilang. Oh. Itu mulai dari November itu ataukah Ya, itu- sebelum-sebelumnya udah? Enggak, saya SMA kan SMP SMA biasa di Kolese Canisius di CC. Oh, Romo CC. Saya di CC 6 tahun. Di situ saya mulai kenal dengan Yesuit. Saya mulai kenal dengan Yesuit, di situ saya mulai banyak bergaul dengan mereka. Nah, lalu jadi ketika berapa bulan itu saya lulus dari CC, itu pikiran itu mulai muncul. Keinginan, ini kayaknya jadi Yesuit asik nih, seru nih. Apa yang bikin tertarik? Bahwa bisa jadi, saya waktu itu kenal seorang Romo Yesuit, almarhum sekarang, Romo Heri Priyono gitu ya. Lalu dia bisa diajak ngomong spiritualitas, kerohanian, tapi juga dia punya S3 sosiologi. Dia kuliah di kampus saya di London School of Economics gitu ya. Saya juga London School. Tapi public relations. Jadi ketika saya ketemu dengan Yesuit ini orang menarik.
kok ada seorang Romo yang bisa saya ajak bicara tentang hidup, saya ajak bicara tentang kerohanian, dan saya ajak bicara tentang politik, semua nyambung. Itu ini pribadi yang menarik hati saya. Jadi ketika itu lalu keinginan itu pelan-pelan muncul kan. Tapi ketika itu muncul kan biasa lah ya. Apa ya? Masa sih jadi Romo Anak gitu. SMA lagi ya. Enggak, ini ya itu ketika saya udah kuliah nih. Oh, udah kuliah. November 2004 ini saya udah kuliah. Jadi masih hubungan sama Pater Harry itu. Masih waktu itu. Dan ketika keinginan itu muncul lalu ya reaksi spontannya kan enggak lah. Denial. Reaksi spontannya itu kita cari alternatif lain lah gitu kan. Ada banyak alternatif lain dalam hidup kan. Tapi itu terus muncul. It kept coming back gitu kan. Dan muncul, keinginan itu muncul dan kelamaan. Kalau saya membayangkan jadi imam Yesuit, Berkobar-kobar ya. hati saya menyala-nyala gitu ya. Ada semangat yang tahu gitu dengar ceritanya gitu, dengar ceritanya ya. Dulu saya jadi Yesuit, bukan masuk novisiat harus jalan kaki 9 hari. Betul. Nggak boleh bawa apa-apa lagi. Nggak boleh bawa apa-apa, harus jadi kuli bangunan. Iya. Itu dengar itu tuh justru malah semangat. Walaupun tahu susah ya, tapi semangat. Tapi kan ngeliat backgroundnya Romo kuliah di luar negeri, ngeliat harusnya ya, kan malah semakin jauh dari kehidupan rohani nggak sih? Kan di sana katanya orang pada jarang ke gereja, kok Romo malah jadi beda banget gitu, malah jadi pengen ke gereja, Iya. malah jadi pengen jadi biarawan gitu. Iya nggak tahu ya, itu keinginan dari Tuhan ya. Makanya itu saya katakan teruji ya. Karena saya sudah mencoba yang lain dan ini terus muncul keinginan. Waktu galau-galaunya tuh doa nggak sih? Doa. Somehow walaupun saya agak ya macam-macam gitu ya, layaknya mahasiswa normal gitu ya waktu itu. Somehow saya masih tetap rajin ke gereja. Saya dalam seminggu itu masih misa harian beberapa kali. Oh. Gitu ya. Itu saya kira cara Tuhan menjaga panggilan saya. Kenapa mau banyak tugas ya, Bu? Biasanya kan mahasiswa ke gereja kalau pas udah mau musim ujian. ya nggak tahu ya, saya pokoknya nyempetin. Saya ngerasa udahlah, saya mampir, saya doa di gereja, dan kalau saya ngelihat imam yang misa itu, saya merasa tertarik ke sana aja. Itu. Terus ketika doa, Romo minta petunjuk dari Tuhan gitu, atau udah Doanya itu saya waktu itu ya diajarin sama Romo Heri, itu saya ingat banget, itu diajak membayang-bayangkan. Waktu itu coba kamu bayangin kalau kamu jadi Yesuit, kamu merasa gimana? Dan kalau kamu tidak menjadi Yesuit, kamu merasa seperti apa? Ketika saya melakukan itu, hati saya menyala-nyala itu tadi, membayangkan jadi Yesuit itu, hati saya menyala-nyala, dan ketika enggak itu ya oke, senang bisa melakukan itu, tapi flat. nggak sepassionate. Tapi Rasanya flat setelah kalau itu. yang saya dengar kan Mo ya, kalau kadang-kadang orang apalagi makin kesini ya, jadi pastor itu kan nggak mudah diterima gitu. Let's say ada orang yang sama keluarga, aduh nanti bisnis papa siapa yang nerusin gitu. Reaksi orang tua Nanti gimana? cucu bagaimana? Papa nggak ada cucu dong gitu. Reaksi orang tua macam-macam ya. Ibu lebih tenang gitu ya. Bapak saya perlu waktu lah, perlu waktu untuk menerima gitu Itu ya. kan bingung tuh Mo. Ini kan agak beda dengan rencana awal dia gitu kan. Ya. Tapi ya dengan waktu dia bisa ngelihat bahwa saya bahagia kan ketika menjalani ini. Orang tua kan ketika ngelihat anaknya senang, mereka kan pasti akan lama-lama mendukung. Tapi pasti ada konfrontasi dulu dong. Ya nggak sampai konfrontasi. Iya maksudnya gitu kan. perdebatan. Kontok-kontokan. Enggak ya. Itu hanya percakapan ayah dan anak gitu ya. Percakapan ayah dan anak, dan saya bersyukur bapak saya pelan-pelan menerima dan memberi saya ruang, dan bukan hanya itu ya, dia bertumbuh bareng saya dalam seluruh proses ini. Orang tua itu kan ketika mengizinkan anaknya jalan di jalan panggilan, mereka bertumbuh dalam perziarahan rohani juga. Itu partnya Tuhan buat menyentuh hati pelan-pelan lah ya. Itu ya. Itu hebatnya Tuhan, bro. Dia tuh kan bisa bekerja dalam diri banyak orang sekaligus secara simultan.
Ya kan? Nah, banyak orang yang kalau ada apa-apa itu kepingin lari ke Tuhan. Ya. Terus tanya sama Tuhan. Tapi banyak orang yang juga menanyakan, saya taunya kalau ini suara Tuhan tuh kayak apa ya? Bisa dikasih tips gitu kah? Oh, kira-kira Ini bridgingnya bagus. Kuncinya bagus. boleh nggak gue lempar mic? Tips. Saya kira ada beberapa kriteria ya. Yang pertama dulu lah, kita harus yakin satu hal. Tuhan itu menciptakan kita tidak asal-asalan. Gitu kan, nggak cuman karena iseng gitu ya. Pasti punya rencana. Tuhan itu nyiptakan kita pasti punya rencana dan dia mengomunikasikan rencananya ke kita. Pakai sinyal gitu kan. Sinyalnya apa dalam hati kita? Pikiran, perasaan, keinginan. Ya kan? Lalu kan orang mungkin bertanya, keinginan mana nih yang dari Tuhan kan? Saya punya macam-macam keinginan dalam hati saya, gimana saya tahu yang ini dari Tuhan? Satu, keinginan ini teruji oleh waktu. Artinya lewat durasi yang lama, keinginan ini terus ada. Oh, Nggak hilang-hilang keinginan itu. meskipun kita coba hilangin nggak bisa gitu. Nggak bisa. Ini saya berarti dari November 2024 sampai sekarang saya masih terus mau jadi Yesuit. 2004, Ya udah. Ya, sah. 2024. Dan bingung. Artinya dari November 2004 sampai sekarang tahun 2024. Ini sudah mau 20 tahun kan. Dan keinginan itu masih ada. Ini udah teruji oleh waktu. Yang kedua, keinginan ini memberi energi. Memberi energi yang ya tahu susah. Tahu ini menantang. Tapi rasanya ada semangat yang menyala-nyala dalam hati. Jadi yakin bahwa saya bisa melakukan itu. Dan yang ketiga, keinginan ini buahnya bisa dirasakan orang lain nih. Artinya bukan cuma sesuatu yang buat diri saya sendiri, tapi orang lain pun bisa merasakan dampak baik dari keinginan itu kan. Konkretnya yang case-nya Romo, buah buat orang lainnya kayak gimana, Mo? Ya semoga saya jadi Romo ada buahnya. Enggak, waktu menentukan saya mau jadi pastor gitu kan. Ya Tanda-tanda kriterianya kalau Kan menurut harus tiga-tiganya. Bukan. kriterianya kalau menurut Santo Ignatius nih ya, semakin universal sebuah keinginan itu semakin ilahi. Semakin dampaknya universal itu semakin ilahi keinginan itu kan. Tapi konkretnya ya saya membayangkan waktu itu dengan menjadi imam saya bisa melakukan banyak orang, bisa nolong orang, bisa membantu orang. Itu. Romo, kalau orang itu merasa bahwa ketika dia sudah berdoa, sudah minta tanda, saya nggak ngerasa apa-apa tuh gitu. Dan saya nggak merasa dengar apa-apa juga gitu. Jadi jawaban Tuhan itu dari mana gitu? Ya kadang terasa hambar, Iya. kering, doa, diam. Gak Itu dijawab-jawab tuh gitu. nggak dijawab-jawab, seperti tidak ada pintu yang terbuka gitu Iya. ya. Kok gimana? Kurang peka itu makanya. Jangan gitu juga, kasihan orangnya kalau lagi mencari serius dianggap kurang peka. Ini kita harus menghargai orang ya. Artinya proses pencarian itu kadang membawa orang pada lorong gelap. Tapi kan Paus Fransiskus bilang, iman itu bukan terang yang menghapus semua kegelapan. Iman itu Lilin. pendaran kecil yang membuat kita bisa melangkahkan kaki. Ada kalanya cuma bisa melangkah satu langkah lebih maju. Tapi itu cukup untuk melangkah maju. Seringkali dalam kegelapan itu ya. Tentu kan dalam kegelapan itu orang menjadi desperate, ingin jawaban instan. Gitu ya. Dan kegelapan itu kan membuat kesepian, dan dalam kesepian itu segala sesuatu terasa lebih berat pasti. Itu yang harus dia sadari juga kan. Itu. Atau seperti yang Stephen bilang sih, rada nggak peka atau kitanya yang bebal gitu. Ya. Maksudnya udah dikasih tanda nih, misalnya ada kejadian apa, terus dia baca artikel apa, dia nonton apa, ini apa, itu sebetulnya pesannya sih udah sama gitu, tapi dia nggak bisa nangkep.
Nah, ini bisa juga ya. Seringkali kan orang itu berdoa dengan tangan tertutup. Punya keinginan ini Maksa dicengkeram Tuhan gitu ya. erat-erat Maksa. gitu kan. Maksa Tuhan. jadi. Maksa Tuhan. Dicengkeram erat-erat, pokoknya saya maunya ini. Iya. Jadi doanya itu pokoknya hanya ini gitu kan. Tapi kan kita bisa berdoa dengan tangan terbuka gitu ya. Ya sudah Tuhan, saya maunya ini. Silahkan, kalau kau mau memberinya saya senang. Tapi kalau kau mau mengambil ini dan menggantinya dengan sesuatu yang lain, ya juga saya Senang juga Senang. gitu. Orang yang paling bahagia menurut saya ya, nih, itu kan orang yang merdeka. Mo, Itu kan. misalnya nih Mo, ini ada case gini misalnya. Kan ini kalau di zaman sekarang nih banyak banget gini. Misalnya si Bapak A. Bapak A tinggal di satu kota gitu. Ya. Let's say Jakarta gitu. Dia kalau tinggal di Jakarta, dia bersama-sama dengan keluarganya, sama anak istrinya, happy. Tapi pendapatannya itu pas-pasan gitu. Waduh. Nah, satu ketika Dapat tawaran. dia dapat tawaran offering di luar kota, dinaikin 3 kali lipat daripada gaji yang sekarang. Wih, cukup nih buat hidup, Cukup buat buat naikin. sekolahan gitu. anaknya segala juga ya. Tapi dia harus keluar kota, meninggalkan anak istrinya. Gitu. Itu pasti menimbulkan kegalauan dan ini banyak banget dialamin sama orang zaman sekarang kan. Ya. Nah, itu sama dengan yang saya kenal dan dia kemudian bikin excuse. Kan anaknya masih bayi, jadi masih nggak punya memori lah. Ya, dan itu ya nggak salah juga, itu kan pilihan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita tahu Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidupku gitu? Apakah gue mendingan sama keluarga? Dan ini kan suatu pilihan yang sebenarnya pilih A ada plus minusnya, pilih B juga ada plus minusnya. Cuma tinggal pilihan kita mana yang Tuhan mau sih sebenarnya buat kita supaya kita nggak salah jalan gitu. Ya, itu kan pertama-tama ya orang sering, ini kalau metode pemilihan menurut latihan rohani Santo Ignatius, Ya. itu kan memang orang diajak melihat pro dan kontranya masing-masing alternatif. Dan lalu melihat dalam situasi tenang, pro dan kontranya ini membuat saya lebih condong kemana. Itu satu cara gitu ya. Cara lain itu kan membayangkan kalau seandainya saya sudah di akhir hidup saya akan memilih apa? Saya melihat lagi momen ini ya, apa yang akan saya pilih? Kalau saya udah lewat gitu ini, semua udah berlalu dan saya melihat kembali ke momen itu, kira-kira pilihan saya apa? Itu cara lain. Cara lain yang ditawarkan Ignatius itu, seandainya kamu bicara pada temanmu, apa yang akan kamu katakan? Seandainya temanmu yang ada di posisi seperti itu, kamu akan ngomong seperti apa ke teman? Tapi kalau nasihat ke orang lain itu kan bisa teori, Romo. Tapi kan bisa jadi kita lebih objektif. Tapi sometimes Tapi kalau saya ngalamin kadang-kadang ya kalau dalam hal-hal galau begini, kalau saya biasanya apa yang orang ngomong itu ada 1-2 kata yang kadang-kadang bisa buat kita masuk gitu ya. Nah, itulah. Memang kan kalau kita dalam situasi mencari kan memang antena batin kita jadi pekai terhadap sinyal-sinyal yang mau diberikan Tuhan. Entah itu lewat kata-kata orang lain, entah itu lewat teks kitab suci atau buku yang kita baca. Itu kan Dan antena sometimes batin kita lewat pekai. tontonan juga bisa loh. Bisa film atau apa gitu ya. Even kata denger lagu deh ada satu kata yang tiba-tiba pleng. Iya Wah, itu. kok ini gitu. Nah, tadi soal merdeka dan kegalauan-kegalauan gini, banyak teman-teman orang muda Katolik yang kan tinggal, kebanyakan di Indonesia tinggal sama orang tua. Iya. Dan orang tua nentuin, nak, kamu sekolah teknik. Padahal aku sebetulnya kepingin kesenian. Kalau aku nggak ngikutin orang tua, kok dibilang nggak berbakti. Tapi kalau ngikutin, nanti saya jadi insinyur yang berantakan misalnya. Itu sebetulnya siapa nih yang mesti diikutin? Yang diikuti ya yang membuat rencana hidup kan. Buat rancangan utama, rancangan besar hidup kita. Jadi bukan saya, bukan orang tua saya, tapi Ya itulah kita tanya lagi itu di atas, sermon ke atas. Tanyaan lagi. Tanya yang memberi hidup utama itu siapa? Iya kan? Ya. Yang memberi hidup paling utama itu kan pada akhirnya Tuhan pasti punya rencana dong. Tapi kan memang lalu kita sebagai manusia ini seringkali
tidak punya cukup keberanian untuk mengambil keputusan. Ya. Sehingga akhirnya orang lain yang mengambilkan keputusan dan kita yang menanggung akibatnya. Iya betul. Ya, betul. Dan Banyak banget tuh yang kayaknya di hasil survei banyak orang tua yang mengambil alih keputusan buat anaknya. ya memang ya itu proses dialog ya. Saya kira memang pada titik tertentu kan anak itu perlu punya kemerdekaan untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Menemukan apa yang benar-benar membuat dia bukan hanya semangat untuk nyelesain kuliah aja, tapi bisa berjalan jauh dalam hidupnya. Itu. So kalau dalam eksersis itu ada yang namanya apa? Discernment ya. Discernment Yang itu kita bahas istilah discernment. Ignatius. Pembedaan roh. Pembedaan roh gitu kan. Itu istilah roh apa gitu. Nah, jadi tadi kalau misalnya ngebedain roh tuh apa? Diuji oleh waktu. Terus Iya. Itu kan mencoba mengenali istilah yang sering dipakai deepest desire ya. Deepest desire-mu tuh apa sih? Nah, tapi kalau ngomong pembedaan roh dalam tradisi latihan rohani Ignatian, itu kan menyadari gerak-gerak batin sebenarnya. jadi roh yang di sini tuh bukan roh jahat nih. Cuman ketika kita dihadapin sama makhluk dua, halus. iya bukan. Orang London atau makhluk halus juga. Makhluk halus. Ntar balik ke kodam lagi. Taunya Casper loh. Itu. Tapi Ada antara pilihan nih kan antara membedakan antara kayak tadi nih case yang jadi tadi apa diuji oleh waktu. Kedua apa getaran-getaran nih mau ya? Apa terus satu lagi? apa? Diuji oleh waktu itu lalu memberikan energi, Energi sama dampak buat orang lain dampak ya. orang lain gitu kan. Buat orang lain. Itu kan ya namanya panggilan itu kan pasti membuat orang bahagia kan. Over time gitu ya, dalam diuji oleh waktu bahagianya tuh ketika diikuti itu bahagianya berlangsung terus gitu kan. Lalu itu membuat dia bertumbuh sebagai manusia dan membuat dia bisa berbagi berkat ke orang lain. Balik lagi ke case yang tadi yang orang kerja itu mau. Dua-duanya kalau saya rasa akan memberikan kebahagiaan yang berbeda gitu. Dua-duanya kasih kebahagiaan nih. Kalau dia sama keluarga dia masih happy. Kalau dia pindah dia pun happy, pendapatannya lebih banyak gitu. Tapi ya konsekuensinya kehilangan waktu sama keluarga, kehilangan waktu sama ini. Maka pertanyaannya sebenarnya apa yang paling berharga buat dia kan? Prioritasnya di mana? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan? Ya, kita ini kan memang pinter bikin alasan. Ini baik, itu baik gitu kan. Suruh nyari alasan itu kan paling gampang. Untuk membenarkan pilihan-pilihan yang mungkin sebenarnya kelihatannya baik, tapi bukan itu yang paling berharga buat kita. Discernment itu salah satunya mengajak orang mengenali apa yang paling berharga buat hidupnya. Jadi dia ajak refleksi buat apa yang paling berharga gitu. Mengenali itu. Kalau seperti itu, apakah kita bisa bernegosiasi? Maksudnya, Tapi kan nih. negosiasi kan? Sampai sejauh mana saya masih bisa tawar-menawar untuk bisa, ya dapat dua-duanya lah gitu. Iya. Ya dapat dua-duanya ya itu kan seringkali memang kita suka gitu sama Tuhan ya. Ya. Padahal Tuhan nggak nego, nggak ngitung-ngitung dosa kita, tapi kita suka nego sama Tuhan gitu kan. Gimana coba kita jadi manusia? Ya Tuhan itu kan bergerak berdasarkan kasih ya. Dan namanya kasih itu Tuhan nggak akan memaksa kita. Tapi sekali lagi apakah kriteria lain? Apakah dengan bernego itu kamu merasa damai dengan pilihanmu? Oh, kuncinya adalah itu. Mana yang lebih damai dalam hatimu. Iya. Buah roh kan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus Paulus itu kan mengatakan salah satu buah roh itu kan rasa damai dalam hati. Jadi ketika dia berproses nih, kayak si bapak tadi deh ini. Ya. Yang bisa kita sarankan satu, mungkin berdoa minta petunjuk. Kedua, lebih peka gitu ya terhadap keadaan sekitar. Ada kata-kata apa yang menyentuh hatinya dia gitu kan. Nah, terus ketiga,
ya itu Jadi kalau aku dipikirin ngambil lagi deh. keputusan itu atau aku ngikutin keputusan itu, aku damai nggak? Gitu. Iya. Iya, intinya itu kedamaian di hati itu ya. Dan keputusan itu kan selalu bisa ya memang ada keputusan-keputusan yang definitif dan mengikat ya. Ya. Sakramen, Ya. tahbisan, sakramen perkawinan itu Ya, itu udah, definitif dan iya. mengikat keputusan itu. Tapi kan banyak hal dalam hidup ini keputusan yang selalu bisa direvisi ulang. Revisi. Betul. Ya, Dan just. dicek gitu ya, apakah Ya. ini memberi rasa damai. Terus memberi rasa damai. Kalau misalnya rasa gelisahnya berkepanjangan, boleh jadi ini waktunya melihat kembali keputusan itu kan. Jadi bisa nih, kalau ngambil keputusan misalnya, oke lah aku kuliah teknik deh gitu. Setelah setahun, gak cocok nih, pindah gitu. Iya, jangan terlalu buru-buru juga gitu kan. Kan, jangan kan bisa terlalu- direvisi. Jangan Setelah terlalu setahun mudah revisi. gitu juga. Itu di sisi lain ya, Santo Ignatius bilang jangan ngambil keputusan ketika lagi kacau. Jangan. Karena ketika lagi kacau, roh buruk bekerja lebih giat. Ya kan, ketika kita lagi kacau, gak happy gitu kan, roh buruk itu lebih giat bekerja. Tahu dari mana itu roh buruk atau roh baik? Hah? Tahu dari mana itu roh buruk atau roh baik? Ya mengenali gerakannya. Ini prinsip dasar di sermon nih yang diajarkan oleh Santo Ignatius di pedoman pembedaan roh gitu ya. Kalau kita bergerak sedang bergerak menuju Tuhan, roh baik itu akan membesarkan hati kita. Akan membuat kita merasa yakin bahwa ini hal baik. Roh buruk itu akan memberi alasan-alasan semu gitu ya. Ini kamu nggak akan tahan lama lah. Misalnya ya, orang sudah retret gini terus oke lah saya akan lebih rajin ke gereja sekarang gitu ya. Dan setiap kali ke gereja tuh hatinya gembira gitu ya. Itu kan tanda dari roh baik. Roh buruknya tuh mikir, alah kamu bakal tahan berapa lama sih rajin ke gereja gitu kan. Tahan berapa lama sih kamu mau rajin doa kayak begini. Pernah kan mikir kayak begitu tuh? Sering sih, Bo. Iya itu. Nah sekarang. Kadang-kadang kalau kita mau gereja, aduh romonya sih ini lagi bakal lama nih khotbahnya nih. Lo tapi kan itu fakta ya, sering terjadi nih. Atau ya sebaliknya nih, kalau kita bergerak menjauh dari Tuhan, itu roh baik itu bekerja dengan cara istilahnya Santo Ignatius itu menghantam hati nurani gitu kan. Pernah kan, udah tahu salah, tetap dilakuin, hatinya nggak merasa damai? Pernah nggak? Pernah mau. Ya itu. Sementara roh buruknya itu bekerja dengan cara membuat kita, aduh ini enak, udah nggak apa-apa gitu. Tapi di sekarang ini Mo, sering loh kejadian ada orang nih misalnya nih, Ya, bekerja gitu. ya. Dia kalau misalnya tidak nyogok, itu bisnisnya bakalan ribet, dipersulit. Aduh ini gue terlalu Nanti- kasar lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia lurus, mungkin bisa, tapi lebih panjang urusannya gitu. Kan pernah ada satu penulis yang nulis ya, Hmm. apa yang salah itu salah, walaupun semua orang melakukannya. Hmm. Salah, Apa yang benar itu Tapi kalau benar, walaupun tidak ada orang yang melakukannya. iya, tapi kalau misalnya dia melakukan itu, dia bisa menghidupi banyak orang. Karyawan-karyawannya bisa dia bayar. Sedangkan kalau dia tidak melakukan itu, ya bisnisnya udah tutup. Akhirnya banyak pengangguran. Pilihannya sulit loh itu. Itu Gimana pilihan yang cara sulit. Ya, kembali lagi ke suara hatinya. Suara hati itu kan ruang paling dalam di dalam diri orang ya. Dan saya kira ya kalau kita terus berpikir bahwa suara hati itu bisa disetir itu ya saya sih hanya merasa lalu orang ini bisa tidur nggak akhirnya malam. Ya, iya sih. Ketika dia melakukan semua itu ya, dan dia bertanya jujur pada dirinya sendiri, apakah dia mau melakukan itu? Gitu kan? Itu Mau ada nggak sih doa yang bisa bantu kita ketika kita mau bertanya kepada Tuhan gitu, kayak yang
tokcer gitu. Doa yang, Banyak yang nanya loh, ada doanya nggak sih gitu? doa yang tokcer. Kira obat sakit kepala tau cek. Iya, soalnya doanya nggak dijawab-jawab tuh gitu misalnya. Mungkin saya salah berdoa. Kayak kata-katanya yang di suratnya Yakobus itu ya. Doanya nggak dijawab-jawab karena kamu salah berdoa gitu kan, ada gitu ya. Ya ada jenis doa lain kan. Sebenarnya di gereja Katolik itu punya tradisi doa batin. Doa hening dan berdoa dengan menggunakan teks kitab suci. Apa tuh mau? Ya ini harus dipraktikkan. Tapi kita ada teks perikop tertentu ya dari kitab suci. Misalnya kita mulai dengan Yesaya 43 gitu ya. Kalau kamu berjalan melewati lembah kelam, oh bukan itu Mazmur. Itu Mazmur. 23. Apa? Yesaya itu kalau kamu lewat sungai kamu tidak akan hanyut, kamu lewat api kamu tidak mirip akan ya, Pan, ya? terbakar karena aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau gitu kan. Itu kita berdoa dengan belajar mendengarkan sabda Tuhan lewat kitab suci. Wow. Itu ada sebenarnya tradisi doa batin seperti itu. Jadi doa yang lebih banyak kitanya hening dan membiarkan Tuhan menyapa kita lewat sabdanya. Jadi instead of saya bilang, Tuhan tolongin saya dong ini, kita buka kitab suci and then Iya, membaca dan merenungkannya. Kalau saya dulu, kalau dalam keadaan saya kan nama hidup pasti pernah ada di satu persimpangan lah ya. Iya. Ketika kayak gitu, yang saya lakukan kalau yang relate sama Alkitab tadi ya, kadang-kadang saya berdoa nih. Intinya saya bilang, Tuhan kasih petunjuk dong, langkah mana yang harus saya ambil gitu. Iya. Terus Buka Alkitab. buka aja Alkitab, randomly aja. Terus baca dari ujung atas sampai ujung bawah. Biasanya itu akan ada kata-kata yang kena gitu. Nah, tek gitu. ya memang dan itu cara berdoanya. Oh. Artinya kalau ada pembimbing rohani ya, kalau ada pembimbing rohani lalu bisa ditunjukkan teks mana yang instead of baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu. Enggak mau kalau itu. tapi kalau misalnya Tapi ada buka teks gitu aja, khusus gitu atau ya. buka gitu aja. Ya sometimes Tuhan bisa bekerja kan. Saya ingat kok ada beberapa momen saya juga mengalami itu ya. Kalau ada pembimbing rohani ya mungkin prosesnya lebih cepat gitu ya. Tetapi kan apa yang dilakukan itu sebenarnya kan dalam proses doa seperti itu kita diajak untuk ketemu teks yang mengusik hati kita, yang memberi suatu perasaan dan mencoba fokus di ayat itu. Dan biasanya akan ada sesuatu yang muncul di situ. Akan ada perasaan damai atau ada pikiran yang, oh iya ya, kayaknya ini yang bisa saya lakukan. Jadi instead of monolog ya, kita kan seringkali doa monolog. Iya betul. Iya betul. Cuman Dan kita nyuruh-nyuruh, minta-minta doang. Minta doa. Minta dan nyuruh-nyuruh ya. seringkali tuh monolog kan, doanya tuh begini, Tuhan, saya sudah begini, maka saya minta ini gitu kan. Kalau misalnya Tuhan kasih segini, maka sekian persen saya kasih buat Tuhan. Negosiasi. Transaksi. Ego. Dan Tuhan belum sempat ngomong apa-apa, kita udah selesai doa. Ya nggak? Betul. Jadi kalau doa itu kita berhenti dulu dengerin gitu atau gimana? Ya, biar beri waktu Tuhan bicara dengan hening kan. Kalau kita sungguh hening, Tuhan bisa kok bicara pada kita. Karena Allah pada dasarnya Allah yang mau mengomunikasikan dirinya. Membedakan antara Tuhan bicara dengan kita dengan ini pikiran saya saja yang berkecamuk itu. Getaran. Getaran tadi. Iya, rasanya pikiran itu memunculkan perasaan apa? Kalau pikiran itu, keinginan itu memunculkan rasa damai, dan damai itu berkepanjangan, nah itu bisa kemungkinan besar itu dari Tuhan. Kuncinya damai. Damai Rasa berkepanjangan. damai, rasa semangat, rasa ya iman, harapan, dan kasih. PK. Kalau itu membuat kita tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, ya itu kemungkinan besar sapaan itu berasal dari Tuhan sendiri. Oke. Momen Semoga seperti teman-teman itu. juga dapat ininya. Agak berat sih ya, tapi agak berat. Ini emang susah, memang harus praktek ya. dan ada doanya juga ya. Maksudnya ada latihan rohani seperti ini. Iya, harus praktek ya. Ya Serikat Yesus punya, kami Yesuit punya tempat-tempat retret gitu ya di Jakarta, ada di Civita, ada di Giri Sonta, ada di Klaten gitu kan. Ada rumah-rumah retret yang saya yakin ada pembimbing-pembimbing rohani di sana yang memang tugasnya adalah mendampingi orang. Di Jakarta tuh ada School of Spirit. Ya, ada tuh komunitas itu yang memang ada Ignatian juga.
Ya kalau Ada magis, kalau Yesus, kalau ada awam kelompok banget muda nih, magis. kalau Nah, awam banget nih, ada nggak sih kayak novenanya atau doa apa yang Lagu dipuji syukur gitu Ambillah atau apa? Tuhan kemerdekaanku itu lagu kalau orang udah merasa dirinya yakin banget dicintai Tuhan, udah Tuhan saya serahin semua, beri aku cinta rahmatmu itu cukup. Iya. Tapi kan kalau orang baru, tadi kan pertanyaan orang baru Ya, awal mencari gitu ya, betul. baca aja bacaan harian dari, kan gereja Katolik itu punya leksionarium kan, bacaan sepanjang tahun itu Iya, udah ada. di Katolik tuh. Itu bisa di e-Katolik teman-teman. Nah, Download e-Katolik, terus kita ambil yang bacaan hariannya. bacaan harian, kalau itu disetiai, itu ditekuni, pasti akan muncul sapaan-sapaan dari Tuhan. Pasti. Begitu. Batuk Nah, dulu. kalau misalnya maaf nih, lagi batuk, habis ujian pusing kemarin. Moh, kan kalau kita sekarang nih banyak fenomena anak-anak muda yang ngerasa dikit-dikit sering healing, galau. Galau-galau, healing-healing. Kalau kata Dewa, ada lagunya, dalam keramaian aku merasa sepi. Yelah. Dalam keramaian merasa Ya. sepi. Tapi saya pribadi juga pernah sih, ada masa-masanya di mana ketika saya lagi, nggak tahu nih, hati tuh kayaknya ngerasa kosong aja. Even pun ke gereja, even pun lagi ketemu sama teman-teman komunitas. Atau pas di tengah pesta. Iya, di tengah pesta, tapi kayak zombie aja gitu hidupnya. Zombie kayak merasa aneh gitu, aneh. Tapi nggak tahu ini kenapa gitu. Itu mau. Itu ada kaitannya sama Ya mungkin ada periode tertentu kita sedang memang lari menjauh ya. Kita kan lari menjauh dari apa yang menjadi tujuan hidup kita, jadi rencana Tuhan buat kita lari menjauh, lalu kan merasa kosong gitu kan, merasa apa yang diperjuangkan nggak ada maknanya. Sebenarnya kan perasaan kosong itu kan perasaan hidupku ngerasa sudah kosong. nggak ada maknanya. Ya. Nah, ya kalau kayak begitu ya semakin kita lari menjauh gitu kan dengan aktivitas apapun gitu ya, tetap aja akan merasa kosong kan. Karena kuncinya kan harus kembali ke dalam hati sendiri. Ya, tapi gimana cara kembali ke hatinya itu? Nah, doa tadi itu yang barusan kita bahas. Datanglah kepada Tuhan, bicaralah pada Tuhan, biarkan Yesus menyapamu. Dan hidupmu akan berubah. Lu kan mengalami itu kan? Pernah mengalami Ketika akhirnya kembali kepada Tuhan, itu. Ya, hidupmu diubah sendiri kan oleh Tuhan. iya. Tapi itu nggak tiba-tiba gitu ngerasa teng kayak bangun tidur tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Tapi kayak ngerasa kayak nggak ada ngelakuin hal yang ya aneh gitu. Perasaan saya sih, saya nggak tahu orang lain menganggapnya kayak apa. Cuman saya ngerasa Iya, kayak nggak ada yang aneh gitu. Ya tapi Tiba-tiba kosong aja. kosong, ya mungkin itu memang periode hidup sedang apa ya, ya sedang melakukan sesuatu yang nggak bikin semangat gitu ya. Tapi kan kalau kayak begitu, tanya lagi lah pada Tuhan. Tanyalah pada Yesus, tanya yang pada Tuhan yang memberi hidup dan biarkan dia memberi jawabannya. Jadi bukan pergi ke gunung gitu mau. Oh, ya kalau pergi ke gunung lalu menyepi gitu udah bisa juga. Gitu. Kebalik dong, healing-healing. Sama aja. Ya kan, tapi jawabannya kan Tuhan bicara lewat. Kalau kita nggak meluangkan waktu ya untuk ngobrol dengan diri kita sendiri, untuk ngobrol dengan Tuhan, akhirnya kan kita hanya akan keseret ke sana kemari dalam hidup. Berarti tipsnya kalau orang lagi mengalami itu, yang harus dilakukan adalah mencari ke Tuhannya lagi gitu kan, bukan mencari keramaian. Artinya bisa kayak kalau mau sambil ke gunung yang menepi, tapi berdoa, cari tahu apa yang Tuhan mau gitu kali mau. Beranilah ketemu diri sendiri. Ketemu diri sendiri. Ketemu diri sendiri dan ketemu Tuhan gitu ya. Artinya kan seringkali kan kita lari karena kita kita nggak merasa nyaman dengan sesuatu dalam hidup kita gitu kan. Lalu kita lari ke sana kemari gitu kan. Tapi kuncinya kan berani ketemu diri sendiri, berani menatap dirimu sendiri bersama Tuhan. Ya, dalam suasana doa gitu ya, menatap, oke Tuhan, aku punya perasaan seperti ini. Kira-kira kamu melihatku tuh seperti apa sih? Pernah nggak nanya gitu ke Tuhan? Oh, pernah. Bagaimana Tuhan menatapku saat ini? Tapi nggak dengar jawabannya langsung. Iya. Itu Iya. Pak. Mau
kadang orang sudah merasakan ini kayaknya aku merasa kosong dan aku perlu lebih rajin berdoa ke Ya. gereja segala macam. Tapi kok rasanya kosong-kosong aja ya. Hmm. Ya perlu proses kan, perlu waktu kan, dalam waktu. Kemarin seorang teman Romo senior itu mengatakan ya kita harus selalu yakin ceritanya itu kan belum selesai di situ ya. Cerita iman kita itu kan tidak berakhir dengan makam kosong. Kalau kita baca, kita kembali ke kisah ke momen Paskah, iman kita itu kan nggak berhenti di situ. Iman kita itu kan pun ketika dua orang murid itu berjalan menjauh dari Yerusalem tempat Yesus bangkit, Tuhan menghampiri mereka, menyapa mereka dalam perjalanannya. Ini yang kita jadikan pegangan, Bu. Memang ada situasi-situasi hidup kita merasa kosong, tapi Tuhan bisa menjumpai kita dalam perjalanan hidup kita. Membuka mata kita dan mengajak kita kembali ke sumber hidup. Itu agak berat ya jawabannya. Berat ya. Tapi perlu proses. Ya memang nggak, ya gimana ya kalau ditanya ada kosong Kita- ya semua ngalamin lah pasti. Semua pasti pernah ngalamin itu, tapi Cuman seberapa lama saya mesti nunggu? seberapa Beda-beda setiap orang. Iya, kan orang nanya, ini gue udah ke gereja terus tapi gue nggak berasa dapat apa-apa ya di sini. Ke tempat lain juga nggak dapet. Ini gimana ya gitu? gimana ya? Ya ngajak Terus ngajak ngobrol orang juga nggak ketemu gitu ya. Iya. Gimana ya? Ya saya juga kadang bingung sih kalau ketemu orang kayak begitu. Kadang Berarti bingung itu ya. udah Atau desperate banget dong sebetulnya. Kadang saya mengalami seperti itu ya. Ya saya biasanya cari orang yang ya ketemu. Cari orang yang bisa saya ajak ngomong pada tataran yang lebih dalam ya. Pembimbing rohani gitu Ya, kan. ya. Yang bisa mengajak saya melihat hidup dalam perspektif yang beda. Mo, kalau cari pembimbing rohani itu apakah harus pastor, Mo? Ya biasanya di Indonesia begitu ya. Oh. Biasanya begitu, tetapi kan juga saya sih sekarang kayaknya mulai ada Komunitas-komunitas yang komunitas-komunitas yang mengembangkan itu. Yesuit di Jakarta dan Jogja punya komunitas magis. ya. Dan lalu ada yang namanya sahabat rohani gitu kan. Tempat orang bisa sharing. That's why makanya kita Masa hidup hidupnya. perlu komunitas, mungkin salah satunya karena itu ya. That's it. Kita untuk bertumbuh dalam iman kita perlu komunitas. Jadi kalau kita lagi kosong gitu, kita tahu kemana kita harus lari yang Kemana? benar gitu. Komunitas Supaya nggak itu kan salah-salah. salah satu jangkar hidup kita juga sebenarnya. Ya, itu yang memberi kita kesadaran atau mungkin percakapan dengan mereka itu kan bisa lalu mengubah perspektif kita. Seringkali kan yang tadi ditanyakan itu atau diungkapkan merasa kosong itu kan pada akhirnya ini soal perspektif. Cara memandang hidup, cara melihat situasi hidup. Dan kadang untuk diubah perspektifnya itu kan ya bisa lewat doa, bisa lewat teks kitab suci atau seringkali lewat percakapan. Lewat pengalaman kebersamaan. Jadi kalau ada apa-apa sharing lah gitu ya. Iya, sharing, beranilah. Tapi dengan orang yang tepat. Ya, Dengan orang yang tepat. Ya. Dengan orang yang tepat. Itu penting tuh. TV-nya nih, logonya hilang. Maklum. Masih baru belajar. Udah balik lagi. Mo, tapi kalau boleh tahu mau sharing pengalamannya Romo. Seorang imam tapi bisa ngambil politik science itu ada memang keinginan pribadi atau memang udah melalui proses discernment itu, Mo? Atau Iya. memang Romo suka atau memang sebenarnya nggak suka tapi terpaksa deh ambil ini gitu. Saya seorang Yesuit, saya taat pada perutusan. Artinya ini adalah perutusan yang saya terima dari provinsial saya. Untuk ngambil S3 ya? Iya, provinsial saya yang menugaskan saya untuk studi ini. Tapi kan pertanyaannya gimana sampai pada keputusan Sampai itu, itu kan? Yaitu lewat sebuah proses discernment bersama antara saya dan provinsial saya. Oh, itu bisa two way, maksudnya bisa dua orang gitu mencari Iya. jawaban yang sama gitu ya? Tugasnya provinsial itu mengenali bagaimana Tuhan berkarya dalam batin anggotanya kan. Tugasnya pimpinan gereja itu mengenali bahwa
Bener nggak nih gitu. Tapi juga lalu mendialogkannya dengan kebutuhan Serikat Yesus dan kebutuhan gereja. Serikat punya kebutuhan ini, gereja punya kebutuhan ini. Dalam dirimu saya melihat ada gerakan seperti ini. Apakah kamu merasa semangat kalau misalnya ada tugas seperti ini? Mau sebetulnya kalau sudah jadi dokter nih, S3 di bidang political science dan sebagai seorang imam, sebetulnya peran ini yang kemudian dibawa ke masyarakat itu seperti apa sih, Mam? Jadinya peran seorang dokter political science. Kalau aku mandangnya nanti Masyarakat. bakal jadi kayak Magnis berarti. Ya, ya saya yakin pada akhirnya Tuhan punya rencananya sendiri buat Ya, saya. kita nggak Ya. pernah tahu ya. Kan saya yakin juga apapun itu saya nggak tahu, tapi saya yakin ada kebaikan yang bisa dihadirkan di sini. Ada kebaikan yang bisa dihadirkan lewat tugas ini. Tapi kemana itu kan Tuhan mewahyukan rencananya itu kan step by step. Bukan langsung dari awal gitu ya. Saya pikir kalau saya umur SD gitu udah dikasih tahu nanti kamu bakal jadi romo yang gede-gede, udah takut duluan kan saya. Ya nggak? Kalau tapi kan Tuhan itu mewahyukan rencananya Ada prosesnya lah. ada proses, dibuka secara bertahap, terus ketika batin kita siap untuk menerima tugas itu. Ya, waktu Tuhan yang ngatur lah ya. Waktu Oh, iya. Terus waktu pemilihan, kenapa political science? Itu memang udah satu jurusan konsen itu yang lo mau disernnya atau memang ada banyak pilihan waktu itu? Iya, ketika saya kuliah gitu ya, saya mungkin ya namanya tiap jurusan kuliah anak itu kan pasti ada sejarah hidupnya gitu ya. Tapi ya saya waktu itu ketika saya lulus SMA, saya merasa semangat aja belajar. Politik. Saya tertarik gitu loh tentang bagaimana membuat perubahan sosial atau perubahan politik gitu ya, bagaimana membuat hidup kita bersama di negara ini semakin menjunjung tinggi kemanusiaan gitu. Ini kan perspektif gereja yang mau ditawarkan. Kalau kembali tadi ya pertanyaan lalu saya kira-kira bisa buat apa gitu ya. Di satu sisi ya saya paham soal politik tapi juga saya bisa kira-kira menawarkan perspektif gereja itu terhadap persoalan sosial politik itu seperti apa. Perspektif gereja. Itu satu hal gitu ya, tapi juga bisa bicara ke dalam gereja sendiri gitu kan kalau diperlukan tentang situasi politik gitu Iya ya. sih, di dalam gereja. Itu hal lain gitu ya. Ada banyak kemungkinan nanti biar Tuhan yang mewahyukan pada waktunya. Saya tidak terlalu pusing. Saat ini saya sedang menikmati proses studi itu. Penelitian saya tentang politik Katolik dan Protestan di Indonesia sebagai katakan kelompok agama di Indonesia apa yang dibuat dan saya belajar banyak tentang gereja. Nanti mau pakai seperti apa itu Tuhan yang akan mewahyukan pada waktunya. Itu saya belajar dalam hidup saya dengan mengikuti Tuhan, hidup itu lebih indah. Hidup itu jauh lebih bermakna. Jago bridging gini, langsung lagu kita. Hidup itu menjadi gembira. Ya, yakinlah pada itu. Memang kadang-kadang suasana abu-abu gitu ya, nggak selalu jelas. Tapi kalau kita tulus mau mencari Tuhan, Tuhan akan menampakkan wajahnya. Tuhan nggak akan meninggalkan orang yang mencari Dia. Yakinlah itu. Karena Tuhan itu, terakhir kan, Tuhan yang akan mau mencari satu domba yang hilang pun Dia cari. Ya hari ini bacaan hari ini ya. Itu Tuhan. Dia yang akan mencari satu domba yang hilang. Dia yang akan membawa pulang dan Dia yang akan membuat hidupnya itu jauh lebih bermakna, jauh lebih indah. Gitu. Wah, Begitu. Boleh di spill nggak mau? Gimana sekarang studinya? Tadi udah di spill belum sih? Udah Di London doang kan? Iya, saya harus fokus nih kan. Nah, Karena udah masuk tahun ketiga S3 berarti harus fokus supaya segera selesai. di London di kampusnya?
London School of Economics. Oh, School of Economics itu tadi. Economics bukan London School of Economics and Political, political Science. science. Belum kelar. Saya pun London School of Public Relations, tapi kan belajar marketing juga. Nah, itu jadi kalau saya lalu discernmentnya sekarang sederhana gitu kan. Jadi ini Romo musuh dong sama ini ya. Saya discernmentnya kembali fokus membuat pilihan-pilihan sederhana konkret sehari-hari supaya saya bisa menyelesaikan perutusan yang dipercayakan serikat pada saya ini. Didoakan supaya cepat selesai. Cepatnya, tapi ya pokoknya Kalau Romo yang kuliah itu ada nggak sih? Skripsinya ntar aja deh. Skripsinya ntar aja deh, main-main dulu deh. ya fokus lah, fokus. Itu ditugasin loh, mesti cepet kelar gimana Ya, sih? kalau misalnya kayak saya doang, ntar dulu lah, main game. Dan kalau saya ini kan prinsipnya Yesuit itu kan finding God in all things, menemukan Tuhan dalam segala, termasuk dalam studi. Artinya studi pun bisa jadi saat berdoa, saat ketemu Tuhan. Tuh. Makanya harus fokus dan ya membatasi menerima permintaan ini dan itu supaya nanti pada waktunya disertasi selesai bisa berkarya lebih banyak buat gereja. Itu. Oke. Jadi kalau mau kontak, mau minta tolong ini, ntar aja kalau sudah selesai sekolah gitu ya. Berarti kita doakan Romo Angga supaya cepat beres kuliahnya. Semoga Semoga bisa cepat berkarya. kita punya Amin. seorang doktor Iya. di political science di gereja ya. Gereja. Amin, terima kasih. Ngeri kali ya. Ngeri kali loh. Udah jadi pastor, dokter politik. Waduh. Jadi nanti tahun 2029. Tapi kan nggak boleh ada nyalonin. Ya pokoknya tugas saya seorang imam. Berarti tugas saya pertama-tama mempersatukan umat. Itu Siap. yang saya pegang. Tapi menarik ya. Sisi lain hari ini ya, kita belajar bahwa Romo itu tugasnya bukan cuma bikin misa. Ada banyak hal yang bisa Ada kita banyak jalan. hal. Banyak hal. Termasuk Membangun belajar umat. politik ini. Wah. Oke, lagunya apa? Ya, Lagunya. ya. Jadi Romo, biasanya Lagunya kita satu sesi itu ada nyanyi dikit lah. Lagunya gimana kalau lagunya lebih indah? Ya boleh. Karena kalau orang di sermon ketemu Tuhan semuanya lebih indah. Itu kan. Saat ku Oh, Romo nggak nyanyi? Ya udah nggak usah kalau gitu. Saya nggak bisa nyanyi. Oke, teman-teman. Segitu aja, ternyata Romonya nggak mau nyanyi. Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih. episode hari ini. Terima kasih keluarga. Terima kasih teman-teman. Sampai Gua ketemu kira lagi. Romonya mau nyanyi. Bisa nyanyi. Ini nggak ada tanda.